Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa pengajian Facebooker dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaqarrub, beribadah dalam rangka untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus dalam rangka untuk membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kirim pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga berikut sahabatnya, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, istri-istri kita, sahabat kita, anak tulang kita, wabil khusus al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Yasin Asmuni. Wafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi maka sepatuti liszaujih maring bojo lanang al muslimi kang muslim ayyasuna opo kudu ngreksa sapa azzaujul muslim nopo al akhtarah ing pira-pira kekhawatiran ala zaujati ing ngatasi bojo wedok, bojo wadon, wa ayyudrikaha lan kudu nemuaki sapa zauj ha ing zauja qabla wuqu'iha sadurunge tumibani zauja fayushiru mongko merwaki sapa zauj zaujatahu ing bojo wadune zauj bil inasi kelawan aring-aring wa yusalliha lan ngaring-aring sapa zaujha ing zauja bitahdisiha kelawan cerita-cerita zauja an amalihi saking piro-piro angen-angeni zauja wa alamihi lan piro-piro larani zauja wa aswakihi lan piro-piro kerongi zauja wa ahlamihi lan piro-piro mimpini zauja wa ahwalihi lan piro-piro tingkai zauja fi amalihi ing dalem panggawiyani zaujah masalan umpamani wa mawaqifil hayati lan piro-piro gon uripe gon kandeki uripe autoriki kan bagus autorifati kan bagus wa fayam bagi maka patut maka pantes lizauji maring lakeh al muslimi se muslim napa se pantes ayasuna onapa kotu ngaraksa poser azzaujul muslim napa se kotu ekaraksa ka dintonon al akhtara deka benyak-benyak kaku beteran ala zaujati atas rajina wa ayyudrikaha ben kotu nemuaki posera zautha ing zauja qabla wuqu'iha sa'beluna tomi pada zauja
Fayusyiru maka apareng oning posera lake zaujatahu de karajina lake bil inasi kalaben kasih sayang wa yusalliha ban kotu parduli posera zaud ha ing zaujah bitahdisiha kalaben cerita-cerita an amalihi dari banyak pangaterona laki wa alamihi banyak sakit laki wa aswakihi ajretan apa boleh keronga atena laki wa ahlamihi banyak impian mimpena laki ben pole wa ahwalihi ben ajreta banyak tingkana lake fi amalihi edelem kalakona lake masalan edelem saumpamana ben pole wa mawaki fil hayati torifati ben kotu ajreta banyak tempat ambuna odin sepekus. Artinya seharusnya bagi suami itu harus menjaga, harus konsisten, harus komitmen. Apa yang harus komitmen? Akhtoro ala zaujati, harus menampakkan kekhawatirannya kepada sang istri, harus menampakkan rasa cintanya kepada sang istri, harus menampakkan dan memelihara perasaan sayangnya sama istri. Wa ayyudrikaha qabla wuqu'iha, sebelum diminta oleh istrinya. Artinya sebelum kita diminta untuk memperhatikan istrinya, maka kita harus lebih dulu mengawali memberikan perhatian lebih kepada istri kita. Fayushiru zaujatihi bil inasih, dan harus menampakkan kita sebagai suami bahwa kita itu inas, betul-betul sangat memperhatikannya, mulai dari makanannya, mulai dari modelnya, mulai dari pakaiannya dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita memberikan perhatian, memberikan proteksi, tapi dengan kata kutip, tanda kutip yang bersifat positif. Wa yusaddiha, dan kita juga harus memberikan perhatian lebih kepada istri kita bitahdithiha an amalihi wa amalihi, dengan sharing. Jadi apa keinginan suami harus diceritakan kepada istri, apa kendala-kendala suami dalam mewujudkan impiannya harus diceritakan sama istri. Bisa jadi istri itu memberikan spirit, bisa membantu memberikan motivasi. Karena di balik laki-laki hebat itu ada kehebatan seorang istri. Oleh sebab itu, semua obsesi, semua impian, semua problem di luar rumah tangga tidak boleh istri itu diabaikan, tidak boleh istri itu dinomorduakan, tidak boleh istri itu diabaikan. Kenapa? Karena walaupun bagaimana dia itu sebagai partner, harus berjalan seia sekata, harus sinergi, harus bersama-sama. Tidak boleh ada yang melangkahi satu langkah ke depan atau mundur satu langkah ke belakang. Tidak boleh. Harus kolaboratif, harus sinergi. Jadi karena posisinya istri itu sebagai partner, sebagai keluarga kita, bukan pembantu kita, bukan pelayan kita, bukan. Wa ashwakihi wa ahlamihi, dan kita harus sharing, curhat kepada istri bahwa kita itu rindu kehadirannya,
bahwa kita itu rindu akan celotehannya, kita rindu terhadap nasihatnya. Jadi harus sharing-sharingan itu. Wa ahwalihi fi amalihi masalan, atau kondisi pekerjaan di luar rumah, misalkan istri harus diberitahukan, istri harus mendapatkan informasi yang utuh biar tidak terjadi kesalahpahaman, biar tidak terjadi kesalahkhawatiran. Jadi kalau istri itu tahu kondisi pekerjaan kita di luar rumah, maka istri itu tidak akan khawatir. Oleh karenanya kita harus, misalkan kita bekerja di pabrik gula, karena berhubung rumah saya di pabrik gula, perhatikan, maka kondisi real yang ada di pabrik gula itu kita sebagai suami harus sharing, harus memberitahukan kepada istri, sehingga setiap kita akan melakukan langkah-langkah yang kurang bagus, misalkan, istri mampu memberikan arahan-arahan yang baik. Wa mawaqiful hayati thariqah, dan kita harus cerita kepada istri bagaimana track record kehidupan ke depan, bagaimana impian kehidupan kita mau dibawa kemana, biduk rumah tangga ke depan. Jadi kita itu harus ada master plan-nya, harus ada programnya, harus ada protanya. Tahun sekian target keluarga kita harus mencapai ini, tahun depan keluarga kita harus mencapai ini, bahkan 10 tahun ke depan kita harus ada target yang goal yang perlu kita obsesikan bersama, dan itu harus diceritakan kepada istri biar sama-sama satu visi, satu misi. Jadi visi misi rumah tangga seharusnya kita bicarakan bersama kepada istri kita, agar kita tidak salah langkah, agar kita seirama, seia sekata dalam rangka membangun sebuah impian besar di masa depan. Oleh sebab itu, jangan menyimpan rahasia, tidak boleh ada dusta di antara kita. Wa ahbaril alam wa ahdasatil musirah, lan cerita-cerita piro-piro kabari alam, wa ahdasihi, lan kejadiannya alam, al-masirati kang mempengaruhi, wa mawaqifi lidakwati, lan goni lidakwati maring dakwah, wal tu'ati, lan wong kang dakwah, wasu'ali, lan takon an ahwaliha, saking piro-piro tingkai zauja, wa akhbariha, lan piro-piro kabari zauja, wa syu'uniha, lan piro-piro kelakoni aktivitasi zauja, ila wairi dzalika, maring liyoni mengkono ahwaliha wa ahbariha wa syu'uniha, mimma saking barang yasiru kang tumeka apa ma hibalal unsi bainahuma, ing tempati rasa cinta bainahuma, antarani keduanya zaujah, wa ahbaril alam, lan piro-piro informasi ni alam semesta, wa ahdasihi al masiro, ben banyak katetian alam al masiroti se bisa apa ngaruaki, wa mawaqifi, ben tempat li dakwati maring dakwah, wa tuati, ben orang se ya cek dakwah, wasu'ali, ben kotu atanya an ahwaliha, kabedeun zauja, wa akhbariha, ben kabar zauja,
wa syu'uniha ben benyak-benyak kalakunan zaujah ila wairi dzalik sampai laina ka disa ahwaliha wa ahbariha wa syu'uniha mimma saking dari barang yasilu sitekak ponapama khibalal unsi de gampang ngeteronot tamparing aring bainahuma antarana laki berumbini. Jadi kita itu sebagai suami harus curhat. Kita sebagai suami itu harus bercerita tentang kondisi alam semesta, tentang kondisi kekinian, tentang kondisi kebaruan, sehingga tidak ada semacam disinformasi. Satu sama lain harus ada semacam take and give. Ada yang menyuplai ilmu pengetahuan, ada yang menerima. Di satu sisi istri mempunyai informasi baru harus disuplai kepada suami. Jadi ada semacam take and give, saling memberi, saling menerima. Tentang informasi apa saja. Informasi tentang politik, informasi tentang ekonomi, informasi tentang kesehatan, bahkan informasi secara detail tentang COVID-19 harus sama-sama kita memberikan informasi kepada istri kita. Wa mawaqifil da'wati wa du'a, dan kita harus punya master plan untuk dakwah. Makanya sepertiga kita itu untuk diri kita, sepertiga umur kita untuk keluarga kita, sepertiga itu untuk dakwah. Makanya setiap kita mau ngisi pengajian, istri itu harus tahu nanti temanya apa, audiennya berapa orang, tempatnya di mana, apa saja yang menjadi programnya, itu harus tahu itu. Dan audien mat'unya, anggota pengajiannya siapa yang hadir, itu harus tahu. Biar dia itu tidak merasa ketakutan, tidak merasa kekhawatiran. Karena tidak sedikit suami itu terlibat di ormas-ormas yang tidak muktabaroh atau ormas organisasi keagamaan yang nyerempet-nyerempet terhadap aliran keras, nyerempet-nyerempet terhadap kegiatan-kegiatan yang merugikan terhadap negara, yang merugikan terhadap agama, lebih-lebih merugikan terhadap keluarga besarnya. Makanya harus diceritakan, saya ngisi pengajian, ini undangannya, saya diminta menjadi pemateri, saya diminta menjadi pembanding, saya diminta untuk menjadi penceramah, saya diminta untuk menjadi mimpin tahlil, misalkan. Harus tahu itu, harus tahu antara undangan dan yang diundangnya itu istri harus tahu. Sampai seperti itu Islam mengajarkan. Wasu'ali an ahwaliha wa akhbariha wa usyuban. Ketika kita di luar rumah, misalkan kita sering di luar rumah, mungkin kita aktivitasnya sering banyak di luar, maka sebisa mungkin kita harus menghubunginya, menanyakan sudah makan apa belum, anak-anak kita lagi apa, bermain apa tidak, sehat apa tidak, lagi ngapain sekarang, lagi masak apa di luar. Itu harus ditanyakan. Itu sebagai bentuk perhatian suami kepada istri kita. Ila wa idzalik mimma yasilu hibal unsi bainahuma, atau menanyakan sesuatu yang lain yang sebagai bentuk perhatian kita untuk mengikat, untuk menambah mahabbah, respek kita kepada mereka berdua.
Wayang begilan sepatu tili zaujih maring bojo lanang al muslimi kang muslim ayu syaira opo kudu merwaki sopo zaujil muslim zaujatahu ing bojo watuni zaujil muslim biquwatir tibatihi kelawan kuwati hubungani zaujatil muslim biha kelawan zaujah wa azmi timamiha biha lan agungi perhatiani zauj biha kelawan zaujah wa annaha lan sak temeni zaujah fi bu'urati syu'urihi ing dalem tengahi simpenani rasani zauj la hamishihi ora ing dalem pinggiri su'ur fi sawidai qalbihi ing dalem iring-iring celai atini zauj la jawanibihi ora lewat tengi zauj wayam bagi ben patut li zauji maring lake al muslimi se muslim ayush ira ponapa kotu aparing oning posera zauj al muslim zaujatahu de karajin zauj al muslim napa kotu see paringaki oning bi kuwatir tibatihi biha kalaben kuwatah hubungna antara abena sareng rajina ben pole kotu aparing oning napa see paringaki oning wa azmih timamihi biha kalaben rajena perhatina abena biha kalaben rajina wa annaha fi bu'urati syumuriha la hamishihi fi sawida qalbihi la jawanibihi bahwa cek saongkuna ben cek saongkuna rajin kak dinto fi bu'urati syumurihi ponika edelem tengana simpena rasana atena abena la hamishihi punten edalem pengkira perasaana abena fi sawida qalbihi edalem tengah atena abena la jawanibihi punten beni ning pengkira atena abena artinya seorang suami itu seyogyanya seharusnya harus memberitahukan kepada istri bahwa hatinya itu betul-betul kuat, tidak ada yang lain. Wa azmi timamiha bihi, bahkan kita harus memberitahukan bahwa perhatian besar itu kepada dia. Wa annaha fi bu'urati syumurihi laha, bahwa sesungguhnya istrinya itu betul-betul ada di dalam relung hatinya, bukan di pinggirnya. Fi sawida qalbihi la jiwanihi, dan ada di dalam kedalaman yang sangat dalam hatinya, bukan ada di joboni, bukan ada di luarnya. Artinya kesimpulannya bahwa kita harus memberikan perhatian lebih kepada istri kita. Kita harus menampakkan bahwa kita itu betul-betul memberikan perhatian yang cukup serius kepadanya. Kita harus menampakkan kepadanya bahwa kita itu betul-betul sangat mencintainya dan sangat menyayanginya. Dan itu penting untuk menambah rasa kasih sayang di antara keduanya. Kalau boleh saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk membahagiakan istri kita itu
Yang pertama, kita sebagai suami harus menjaga perasaannya, harus saling mencintainya, harus selalu perhatian, menanyakan kondisi dan keberadaannya, agar supaya tidak terjadi miscommunication, tidak ada keputusan informasi. Karena ketika kita sudah terjadi miscommunication, ada kebuntuan informasi di antara keduanya, itu sudah indikasi kehancuran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.